Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sore ini saya kembali bersama Habib Ahmed Assegaf. Ya, kami akan membincang video terbaru yang lagi viral terkait katanya tokoh agama ngaku tokoh agama, tapi justru ingin mengajak jamaah pergi ke pusat di mana corona. Mereka bilang hantarkan kami ke corona. Nah, ini kan tentu sangat bertolak belakang ya dengan pemikiran atau nas yang pernah disampaikan oleh baginda Rasulullah untuk kita tidak mendatangi tempat itu. Ini gimana nih Bib nih dengan tokoh-tokoh yang seperti ini nih lagi viral di di YouTube atau di mana gitu, ingin datang ke tempat-tempat di mana wabah itu. Silakan Bib. Pertama mungkin ini kami video tersebut Ustaz, sungguh kita sayangkan. Tentu harusnya sebagai tokoh agama yang mengerti dalam ilmu agama harusnya menyejukkan umat, menyelamatkan umat, apalagi berkaitan masalah nyawa. Yaitu virus corona ini termasuk virus yang berbahaya, bahkan membuat meninggal beberapa orang dan menjangkiti ratusan orang. Tentu disayangkan fatwa tersebut, apalagi bertentangan dengan pemerintah baik pusat maupun lokal yang ingin memerintahkan untuk tidak berinteraksi secara dalam jumlah yang besar. Tentu ketaatan pada ulil amri semenjak mereka tidak bermaksiat kepada Allah dan Rasulullah itu adalah perintah agama. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Sungguh disayangkan yang pada narasi keagamaan seperti itu. Namun bisa jadi pemahaman atau pernyataan tersebut berangkat dari pandangan akan takdir yang salah. Ya, benar. Jadi mereka ini kok sampai ingin diantar ke tempat di mana virus itu ada kan, dengan mengatakan bahwa yang pantas atau patut kita takuti ini adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan takut kepada virus katanya. Nah, ini tentu tidak serta-merta lahir. Baik, sebentar kita akan simak kembali kira-kira apa argumentasinya atau apa mazhab yang kira-kira mereka sehingga kok bisa mereka seperti itu. Nah, kira-kira yang punya pemikiran seperti itu sebenarnya mazhab apa sih namanya? Barangkali bisa disampaikan. Mengenai dalam pemikiran Islam banyak sekali mazhab, tertentu mazhab fikih dan lain-lain. Adapun dalam mazhab takdir biasanya mungkin ada 3 dalam ragam pandang, tapi yang lebih terkenal ada 2 kutub pemikiran atau 2 kutub mazhab, yaitu yang pertama Qadariyah dan Jabariyah. Ya, Qadariyah dan Jabariyah ya. Nah, kira-kira ini seperti kemarin saya bertemu sama masyarakat ya, mereka persis sama pendapatnya dengan video itu yang lagi viral tuh, bahwa yang patut kita takutkan itu adalah Allah. Ini ustadz sebenarnya harus mengajarkan kita yang benar katanya, bukan nyuruh kita ngosongin masjid lah dari sholat berjamaah dan sholat Jumat. Saya bilang ya kan kita di mazhab Ahlussunnah wal Jamaah itu ada namanya kasab ya, ada ikhtiar. Udah tahu kandang singa malah didatengin kan ya, namanya konyol. Nah, kira-kira ini Jabariyah itu seperti itu gak kira-kira memang pandangannya totalitas penyerahan diri kepada Allah, padahal ada banyak nas Quran hadis yang menganjurkan kita juga ada ruang kasab buat kita. Kira-kira bagaimana bisa disampaikan? Nah, sebagaimana setelah saya jelaskan tadi bahwa ada 3 ragam pandang atau 3 mazhab besar mengenai masalah takdir ini Ustaz. Mungkin ada yang Qadariyah seperti Mu'tazilah yang menafikan sama sekali kehendak Allah, bahwa manusia ini bebas-bebasnya. Ada juga yang seperti yang Anda jelaskan ini Ustaz, dan memang benar marak dan sering kita dengar baik dalam bentuk narasi tulisan ataupun ceramah Ustaz, yang mengatakan bahwa kita nggak punya kehendak bebas. Ya maksudnya ya kalau Allah menentukan sakit ya sakit, ya kalau sehat ya sehat. Mau kita berada di daerah yang banyak wabah coronanya pun, kalau Tuhan tidak menakdirkan sakit maka tidak sakit. Nah, ini yang biasa kita bilang dengan Jabariyah. Alhamdulillah kita Ahlussunnah wal Jamaah berada di tengah, moderat kita dengan teori kasabnya Imam Asy'ari tersebut. Kita tidak menafikan ikhtiar, kita tidak menafikan sebab. Memang Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik segala sesuatu, pencipta segala sesuatu. Namun kita harus memperhatikan sebab-sebab. Hendaknya kita menghindari, sebagaimana kata antum, jangan
Ya memang mati di tangan Allah, tapi jangan masuk kandang macan. Ya, karena mendengarkan tadi posisi Qadariyah dan Jabariyah dan di mana Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Ada barangkali penjelasan tambahan ya tentang di mana Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam dua mazhab tadi. Nah, posisi Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu mazhab mayoritas umat Indonesia atau orang Indonesia, yaitu berada dalam posisi moderat, tidak Qadariyah maupun Jabariyah sebagaimana orang-orang yang akan diceritakan tadi. Ya, mereka meyakini bahwa segala sesuatu itu aku dalam segala hal, karena Allah adalah pencipta segala sesuatu. Allah khalaqakum mimma ta'malun. Allah yang menciptakan kita dan perbuatan kita. Bahkan tidaklah perbuatan kita kecuali juga karena Allah Subhanahu wa taala. Idramai, tidaklah kita melempar kecuali Allah yang melempar. Namun Ahlus Sunnah tidak menafikan ikhtiar, Ustaz. Tidak menafikan ikhtiar. Sehingga ayat-ayat tentang surga, neraka, pertanggungjawaban masuk akal. Karena apa? Karena perbuatan kita bukan perbuatan Allah. Tentu zalim sekali Allah kalau menetapkan perbuatan kita, namun juga ikut menghukum kita. Kita ditetapkan dalam perbuatan dosa, namun beliau juga ikut dan itu juga ikut menghukum kita. Nah, begitu ya penjelasan tambahannya bahwa ikhtiar atau kasab itu tetap ada pada manusia, tetapi Allah juga sangat berperan ya dalam kehidupan kita. Wa romaita iz romaita walakin Allah roma. Tidaklah kamu melempar melainkan Allah yang melempar. Nah, ini juga dipahami secara utuh dengan pemahaman yang baik sehingga kita tidak fatalism ya, menyerahkan seutuhnya segala sesuatu kepada Allah. Ya, jika baik bagus, tapi jika yang buruk itu kita nisbahkan kepada Allah, maka itu adalah suul adab yang kepada Tuhan yang Maha Esa. Baik, saya kira cukup pada pertemuan ini. Sampai ketemu dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.